Katanya abang di sini mau nunjukin ijazahnya asli katanya. Jadi saudara-saudara semuanya, ijazah saya itu asli. Saya anti ijazah palsu. Karena sekarang udah ada 3 laporan polisi orang yang pakai ijazah palsu, saya laporin. Ini saya bawa dokumen Ibnu Khaldun yang asli. Ya. Itu ini abang. Jadi dokumen Ibnu Khaldun waktu kami kuliah dia sengketa dengan Ibnu Khaldun yang sekarang. Itu ditanya, ada nggak nama Pak Firdaus? Nggak ada. Tapi ditanya palsu nggak? Enggak. Dia nggak berani bilang ijazah saya palsu, tapi dia bilang nggak tercatat dalam kampus kami. Saya mengundang Roy Suryo sama pengacaranya, si Abdul Ghafur. Kalau debat, Abdul Ghafur, Roy Suryo semua tuh sama si John Sinaga apa tuh. Undang lah. Gitu loh. Kan mereka bicara-bicara ijazah saya palsu lah, palsu lah. Katanya abang di sini mau nunjukin ijazahnya asli katanya. Jadi saudara-saudara semuanya, ijazah saya itu asli. Saya anti ijazah palsu. Karena sekarang udah ada 3 laporan polisi orang yang pakai ijazah palsu, saya laporin untuk menjadi advokat. Ada di Polda Banten, ada salah satunya. Ada bukti juga ya? Saya laporin yang pakai ijazah palsu, saya nggak suka gitu loh. Nah, ini saya bawa dokumen Ibnu Khaldun yang asli. Ya. Itu ini abang. Jadi dokumen Ibnu Khaldun waktu kami kuliah dia sengketa dengan Ibnu Khaldun yang sekarang. Makanya waktu ditanya oleh wartawan Ibnu Khaldun yang sekarang menduduki gedung Ibnu Khaldun yang lama ini, itu ditanya, ada nggak nama Pak Firdaus? Nggak ada. Tapi ditanya palsu nggak? Nggak. Dia nggak berani bilang ijazah saya palsu, tapi dia bilang nggak tercatat dalam kampus kami. Ya jelas nggak tercatat lah, wong kamu orang baru kok di gedung itu. Kami orang lama nih, minggu depan saya udah mulai gugat Ibnu Khaldun. Jadi di sini ada Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun, YPUIC. Ini yayasan kami. Yang sekarang ini YPPIC. Oh beda. Yang baru. YPPIC inilah yang akan kami gugat karena telah menggunakan akses akun kami, terus menggunakan prodi kami, ya menggunakan tanah kami yang tanahnya atas nama ini. Ini akan kayak gugat Ibnu Khaldun yang sekarang. Gitu loh. Jadi saya ini bukan saja kuliah di situ, tapi ditunjuk oleh seluruh pengurus Yayasan Ibnu Khaldun untuk menggugat Ibnu Khaldun yang sekarang. Gitu loh. Jadi saya nggak suka kuliah ilegal, beli ijazah, ngapain? Lawang saya di ketua umum Pembasmi lagi membersihkan orang-orang yang pakai ijazah palsu kok. Masuk Pembasmi mana bisa, walaupun harganya murah 500.000. Tapi masuk dengan data ilegal nggak bisa. Jangankan ijazah, surat keterangan magang aja harus asli. Nggak boleh beli. Gitu loh. Makanya Pembasmi banyak nggak disukai oleh orang-orang yang mau jadi advokat palsu gitu loh. Dokumennya pakai dokumen palsu. Iya, dokumen palsu gitu. Ini surat kuasa saya dari Ibnu Khaldun tuh. Saya pengacaranya nih. Tuh, ketua yayasan tuh. Surat kuasa untuk menggugat, mewakili gitu. Jadi terjawab ya ijazah abang yang sering diragukan oleh ragukan ngapain netizen gak sekolah kok ngeraguin ijazah saya gimana. Nah ini dia nih, ngomongin netizen, ada komentar dari Oke Jurnalis juga yang ngomongin ijazah nih Pak. Dari siapa nih? Adinda Rifdan. Hai Grot, maaf izin bertanya, masih newbie di hukum. Apa bukti Pak Mulyono itu mempunyai ciri ijazah asli? Loh. Ijazah asli, ijazah asli dari Pak Jokowi itu yang menyatakan asli atau palsunya itu ya kampusnya, gitu loh. Kampusnya udah ngomong. Iya gitu. Dong, kampusnya sudah berbicara dan semuanya itu udah dikeluarkan oleh kampus ini ijazahnya Pak Jokowi, gitu loh. Jadi itu ada kebenaran otoritas. Jadi beda ya kebenaran otoritas dengan kebenaran yuridis. Ketika kebenaran otoritas sudah disebutkan oleh pemilik otoritas, maka kebenaran yuridis tidak perlu diuji lagi. Kalaupun diuji akan sia-sia karena yang punya kebenaran otoritas yaitu UGM sudah menyebutkan itu. Dan kalau tidak puas dengan pernyataan UGM yang dituntut itu UGM bukan Jokowinya. Jokowinya udah santai bersama Jan Etes gitu loh, nyantai dengan cucunya. Ngapain diganggu lagi? Berarti abang ngelihatnya gitu. Kenapa nih orang-orang ini ini sakit hati karena dipecat. Gitu loh, karena Roy Suryo kan pernah dipecat. Rafli Harun kan pernah dipecat katanya jadi komisaris gitu loh, komisaris Pelindo atau apa gitu loh. Lalu si Dr. Tifa kan pernah mengusulkan waktu zaman Jokowi masalah Covid itu kan dia juga ditolak usulannya kan gitu. Jadi orang-orang sakit hati ngumpul gitu loh. Jadi kita bicara tentang kebenaran itu susah. Gitu, sesuai dengan apa yang dibicarakan dalam surat Al-Baqarah. Ketika kita berbicara kebenaran, maka orang-orang munafik akan mengatakan bahwa saya lah paling benar, padahal mereka itu adalah orang-orang yang bersalah. Gitu. Ini ya. Jadi menurut Bang Firdaus ini nggak usah panjang-panjang karena pihak otoritasnya sendiri udah mengakui bahwa itu asli. Iya dong. Jadi kebenaran otoritas sudah menyebutkan ya di Universitas Gajah Mada ya menyatakan bahwa itu jasa saya ngeluarin. Rektor kami yang tanda tangan
dekan kami tanda tangan. Kalau ijazah itu berbeda dari ijazah yang lain, berarti UGM yang harusnya digugat. UGM gugat, Oh. gitu loh. Dan punya hak UGM dong mengeluarkan ijazah versi apa, versi dia kan terserah dia. Oh, Gitu loh. oke. Haknya UGM dong. Perlu diutak-atik. Iya, mau diotak-atik kayak misalnya gini. Fontnya. Misalnya fontnya mau diotak-atik, yang terbaru dimodif begini aja gitu. Karena dia Ya presiden haknya nih, dia gitu. gitu loh. Iya. Nah, foto dia haknya dia gitu. Kan Jokowi yang penting taunya kuliah gitu loh. Jokowi udah kuliah melaksanakan administrasi perkuliahan yang dengan baik dan benar. Ya sudah jangan salahin Jokowinya. Jokowi udah mengeluarkan uang untuk bayaran kan gitu. Bayaran kuliah dan lain-lain udah selesai gitu. Jadi abang Gitu. melihatnya ada unsur lain sebenarnya. Iya, ada unsur lain. Ini sakit hati karena satu, inget ya, saya pernah waktu saya sebelum dibekukan, dipecat dari KAI, ada salah satu senior ya, pengacara, nunjuk saya waktu saya bela pagar laut yang ada di Banten. Saya Iya, sidang iya, di Jakarta Pusat kan. iya. Saya jadi pengacara pagar laut kan. Dibilang gini, Firdaus, kau belain Jokowi. Sebentar lagi kau akan selesai karir kamu. Kenapa? Saya ini senior kamu, saya akan habisi kamu. Oh, ada yang ngancam abang? Ada ngacam, silakan bang. Abang habisi, saya kan nggak akan habis, saya bilang gitu. Kita adu bener saya dihabisin. Dipecat tanpa proses etik. Ibu ternyata omongan dia benar gitu loh. Jadi saya udah ditarget dari dulu karena saya sering bela Jokowi gitu. Oh gitu. Terus Gitu. ini ada pertanyaan lagi nih dari Ed Salsi Bandera. Bang Firdaus sekarang ditarik Bang Hercules dari tim Biro Hukum GRIP untuk sengketa lahan di Tanah Abang. Bener nggak Bang? Oh bener nggak itu? Betul, ada beberapa lahan juga yang saya akan diperbantukan untuk membantu Om Hercules ya. Saya manggilnya Om karena om saya itu satu letting dengan beliau di Tanah Abang gitu loh. Jadi om saya ada juga yang selevel Om Hercules. Memang mereka bergaul bareng di Tanah Abang gitu loh. Di Bongkaran dulu gitu. Dan saya juga lama di Bongkaran juga gitu. Lama saya di Tanah Abang di Bongkaran gitu. Terus sudah berapa lama kenal dengan Bang Hercules? Apa karena keterdekatan ini bikin Bang Firdaus tidak berani katanya? Apakah abang di backup? Gitu? Saya kenal sama Om Hercules tuh dari tahun 2006. Oh, Waktu itu 20tahun. Haji Gajali, om saya itu sudah bergabung dengan Om Hercules. Jadi dokter meneruskannya. Ya, Dokter Haji Gajali kan sekarang dia jadi dosen. Iya. Dulunya kan dia bergabung dengan dunia begitulah. Sekarang akhirnya kuliah akhirnya dia jadi dosen sekarang kan. Nah, om saya itu memang di kalangan itu dulunya. Dan hampir semua orang-orang ring satunya Om Hercules itu orang-orang saya, om-om saya gitu loh. Ring satunya zaman dulu gitu waktu di Bongkaran dan lain gitu loh. Oke. Ya kalau kata kasarnya om saya juga tukang potong orang gitu loh. Iya, cuman kan nggak ada yang keluar TV, nggak ada. Tukang potong orang juga semua gitu. Ih, ngeri banget Iya. nih. Iya. Ngeri ya. Iya. Terus ada lagi nih Bang, ada yang mau nanya lagi. Boleh nggak Bang nih soal dari Ed Grotenamen, Bang Firdaus analisis dong soal perang Iran AS. Gimana? Kalau perang Iran AS itu tergantung daripada harga getuk yang ada di Indonesia. Kenapa jadi Kalau harga getuknya turun, perangnya itu pasti naik gitu loh. Kaitannya, Bang? Sekarang harga getuk ya nggak ada kaitannya. Pertanyaannya gabut begitu ya, gue jawab gabut. Lu serius amat, Men? Dia nanya-nanya gimana sih? Bang Firdaus dulu pernah bikin statement di sosmed, kasih ultimatum katanya. Iya. Kalau enggak mau diserang pakai senjatanya Bang. Iya, saya waktu itu kan Firdaus. iseng-iseng ya kan, iseng-iseng tuh. Emang saya kan kalau gabut bikin video gitu dan viral gitu. Kalau yang gabut nih, ada peristiwa-peristiwa yang viral, udah bikin video iseng-iseng. Donald Trump, ini Presiden Iran, tolong berhenti ya kalau enggak saya kirim senjata mutakhir di Indonesia ya kan. Senjatanya apa, Rantang Bang? MBG. Rantang MBG gue kirim. Lebih ke ininya Lebih gabutnya, humor, lebih gabut. lebih ke humornya Iya. Mas Iwobo ya. Tapi Iya. sebenarnya Mas Iwobo ini memang memang Emang seorang orang bercanda. advokat yang sudah melalang buana di bidang hukum. Siap. Jadi memang Detailnya tapi banyak, tapi ya. kan boleh tahu perjalanan karir dari awal muda banget Mas. Emang mau jadi Firdaus, advokat, Bang? Advokat tuh kayak gimana sih? Kalau saya mulai senang dunia advokat itu tahun 2007. 2007, Ya 19 tahun ya. waktu itu saya jadi tukang ketik di salah satu LBH, Oh. Lembaga berarti Bantuan LBH. Hukum. Ya, Lembaga Jadi Hak tukang Asasi ketik doang nih Manusia. awalnya. Iya, tukang ketik. Jadi saya disuruh oleh profesor, salah satu profesor lah. Firdaus, udah kamu bantu-bantu ngetik di sini. Ketik-ketik, suruh fotokopi apa selama-lama saya baca gitu. Oh, begini ya Itu udah kuliah Bang? Belum. Oh, belum kuliah. Ya, kuliah hukum 2010. Oke. Jadi saya udah baca-baca. Oh, begini ternyata ya. Cara bikin surat somasi, belajar sambil ngetik, saya baca-baca. Lama-lama saya ya udah ikut LBH, ikut ini udah melanglang Awalnya buana. cuma dari tukang ketik
ruang ketik. yang kebetulan melihat proses kayak pembuatan somasi, Iya, somasi. pembuatan gugatan segala macam. Akhirnya Bang Firdaus paham nih sedikit-sedikit. Paham. Daripada gue nanggung, mending gue sekolahan hukum sekalian gitu. Itu saran Di 2010 profesor waktu itu ya, saran profesor gitu. Kamu kayaknya pinter nih debatnya. Kamu mau ikut hukumnya gitu. Ya udah berbakat dalam public speaking. Iya, dari awal udah seneng-seneng debat gitu loh sama Pak Profesor. Jadi ya almarhum itu udah menunjukin saya, udah kamu ikut aja kuliah ya, kuliah. Oh. Gitu. Sekolah terus gitu ya. Sekolah terus dari dulu memang kuliah, tapi kan prodinya beda. Nah, ada sastra Inggris, ada komputer, ada Berarti sospol. Pelajaran favoritnya banyak dong. Banyak, ya? banyak. Ngomong Makanya mau pelajari semua. bicara 9 komponen strategi saya hampir hafal. Gimana tuh? Ipolek Sosbud Hankamnas di Geonomokonsos. Ideologi, politik, sosial, budaya, keamanan ya kan, dan lain-lainnya itu semua saya hafal. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.